Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan merangkum sequel film The Mechanic, yaitu film Mechanic Resurrection. Kali ini Arthur Bishop yang telah memiliki hidup yang tenang harus masuk kembali ke dunia bunuh-bunuhan dikarenakan ia harus menolong seorang wanita yang ia cintai. Dan ia juga harus melakukan 3 misi mustahil yang harus dilakukan dengan bersih agar orang yang dibunuh terlihat seperti mati dengan kecelakaan. Film dirilis pada tahun 2016. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan kehidupan Bishop yang tenang dan damai. Ia tinggal di atas kapal yang terparkir di sebuah dermaga di kota Brazil. Kapalnya dilengkapi dengan teknologi canggih dan ia memasang sebuah bom di kapalnya jika terjadi hal-hal yang tak ia inginkan. Kemudian Bishop pergi ke sebuah restoran untuk bersantai. Namun tiba-tiba ia datangi oleh seorang perempuan yang mana ternyata itu adalah anak buah dari pria bernama Crane. Ia menginginkan Bishop untuk bekerja dengannya sebagai pembunuh bayaran. Namun tentu saja Bishop yang sedang menikmati hidupnya enggan menerima tawaran tersebut. Dan ternyata di sana sudah banyak anak buah Crane yang siap untuk membunuh Bishop jika ia menolak. Dan benar saja terjadi pertarungan antara anak buah Crane dan Bishop. Bishop berhasil kabur dari mereka dengan melompat ke seorang yang sedang menaiki para layang. Ia pulang ke kapalnya, namun di sana sudah banyak anak buah Crane yang menunggu dan tanpa berpikir panjang, ia segera meledakkan kapal itu dengan bom yang sudah ia pasang sebelumnya. Lalu Bishop pergi ke sebuah kontainer yang berisikan peralatan canggihnya. Dan seperti pembunuh bayaran kebanyakan, ia memiliki cadangan uang dan paspor dengan identitas lain dirinya. Ia pun pergi ke sebuah tempat terpencil yang berada di daerah Thailand untuk mengasingkan diri dan mencari informasi tentang siapa atau wanita yang menemuinya di restoran hari kemarin. Dan di sini ia memiliki teman yang bernama May. Ia memiliki sebuah penginapan dan ternyata ia juga telah menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Bishop. Di bawah kasur Bishop menyimpan perlengkapan. Dan perlengkapan ini adalah milik Bishop dan bersifat rahasia seperti sebuah laptop, HP, hingga senjata. Ia pun mencari informasi tentang wanita yang menemuinya dan akhirnya ia tahu bahwa ia adalah bawahan dari pria bernama Crane. Keesokan harinya ketika Bishop sedang bersantai, ia melihat seseorang wanita dengan teropong dan diketahui wanita ini bernama Gina. Lalu Gina pergi ke tempat May berada dan ternyata ia memiliki luka lebam di seluruh badannya dan ia minta kotak P3K untuk menyembuhkan lukanya kepada May. Malam pun tiba. May melihat Gina yang sedang disiksa oleh seseorang pria di atas kapal. Sontak, May segera menemui Bishop untuk meminta bantuan. Awalnya Bishop enggan membantunya karena itu bukan urusan Bishop. Namun karena May membujuk Bishop dan Bishop juga pernah menolong May, maka Bishop pun mau menolong Gina. Bishop pergi menuju kapal Gina berada dan di sana Gina sedang disiksa oleh seseorang pria. Bishop pun beraksi, ia tak sengaja membunuh pria tersebut. Akhirnya Bishop pun berhasil menyelamatkan Gina. Setelah itu May membawa Gina ke kamar Bishop. Dan di sisi Bishop, ia masuk ke kapal tersebut dan menemukan sebuah handphone. Dan ketika dibuka ada foto Bishop di dalamnya. Sontak itu membuat Bishop curiga bahwa ia telah dijebak. Kemudian ia menghancurkan kapal tersebut. Sesampainya di kamar Bishop, ia segera menanyakan kebenaran kepada Gina perihal mengapa ada fotonya di HP miliknya. Gina pun jujur bahwa ia disuruh oleh Crane untuk menjebak Bishop dan membuat sandiwara seakan-akan ia korban kekerasan. Namun hal itu dikarenakan Crane telah menyandra anak-anak di Kamboja yang mana anak-anak tersebut adalah anak murid Gina. Mengetahui hal tersebut, Bishop yang masih memiliki hati nurani pun akan membantu Gina dan akan membunuh Crane.
Pagi pun tiba, May merawat Gina yang penuh luka, sedangkan Bishop sedang berenang di lautan. Lalu ia menghampiri Gina yang sedang berada di tepi pantai. Ia menanyakan perihal pekerjaan Gina, dan ternyata anak-anak murid Gina adalah korban selamat dari kasus penjualan anak di Kamboja. Dan ketika Bishop sedang di kamarnya, ia melihat sebuah kapal yang mencurigakan, dan ternyata itu adalah anak buah Crane yang dikirim untuk menangkap Gina dan Bishop. Lalu ia menghampiri Gina dan mereka pergi ke sebuah pesta pernikahan yang digelar di sana. Dan ia memberitahu kepada Gina bahwa ada anak buah Crane yang memantau kondisi mereka. Dan setelah sampai di tempat pernikahan, May menyatukan mereka dengan sebuah tali seakan-akan mereka berdua adalah sepasang kekasih. Dan akhirnya mereka pun berdansa dengan mesra layaknya sepasang kekasih, dan nampak benih cinta di antara keduanya telah muncul. Malam pun tiba. Ketika Bishop sedang bersantai di luar kamarnya, ia datangi oleh Gina, dan Gina berterima kasih kepada Bishop karena ingin membantunya dan melepaskan anak muridnya. Dan terkuak fakta bahwa dulunya Bishop adalah korban penculikan anak yang dilakukan oleh para gangster, dan di sanalah Bishop dilatih menjadi pembunuh bayaran, dan Crane juga berada di sana. Namun ketika mereka berdua, Bishop dan Crane ingin kabur, Crane berhasil ditangkap dan Bishop berhasil kabur. Crane pun dihukum karena telah mencoba kabur, dan maka dari situlah Crane menyalahkan Bishop karena Bishop lah ia dihukum. Dan setelah melakukan percakapan itu, terjadilah adegan cocok tanam yang sangat romantis antara Gina dan Bishop. Setelah melakukan cocok tanam, Frank pun berjanji akan melindungi Gina, dan ia pun memberikan jam tangan kesayangan pemberian sang ayah kepada Gina. Pagi pun tiba, dan para anak buah Crane pun datang untuk menangkap mereka. Bishop berusaha melawan para anak buah Crane, namun ia sengaja mengalah agar ia dapat bertemu dengan Crane. Bishop pun dibawa menuju ke kediaman Crane. Bishop dan Crane membuat perjanjian di antara keduanya, yaitu Bishop mau melakukan misi dari Crane, yaitu membunuh 3 orang yang terlibat dalam sebuah bisnis yang sama, dan jika Bishop berhasil, maka Crane harus melepaskan Gina dan para anak-anak yang ia culik. Scene menunjukkan Gina yang dibawa ke sebuah kapal pribadi milik Crane di tengah-tengah lautan. Kembali ke Bishop, seperti biasa ia sedang mengumpulkan informasi tentang target yang akan dia bunuh, dan ternyata ia juga diberikan sebuah GPS dari Crane untuk mengetahui posisinya berada, dan agar Crane tahu bahwa Bishop telah melakukan misinya. Target pertama pria bernama Krill. Ia adalah seseorang pemimpin gangster yang menjalankan bisnis senjata ilegal dari balik jeruji besi, dan ia adalah gangster yang paling ditakuti di benua Afrika. Bishop pun harus masuk ke penjara tersebut untuk membunuh Krill, dan maka dari itu ia menyamar sebagai salah satu buronan agar ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dan seperti biasa ia juga menyiapkan sebuah racun yang berisikan narkoba dengan dosis tinggi untuk membunuh Krill. Aksinya pun dimulai. Bishop mencari keributan di tengah keramaian. Ia pun ditangkap dan dibawa ke penjara Krill berada. Bishop pun menganalisa keadaan penjara, dan ia akhirnya mengetahui cara untuk mendekati Krill. Ia menyelamatkan Krill dari percobaan pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Lalu Krill pun berterima kasih kepada Bishop dan mengajaknya untuk datang ke sel miliknya untuk makan malam. Singkat cerita, Bishop menghampiri Krill di selnya, dan aksi Bishop pun dimulai. Bishop berhasil membunuh Krill, tak bisa bernafas dan pingsan. Lalu ia masukkan racun yang ia bawa ke minuman Krill dan memasukkannya ke dalam mulut Krill, sehingga Krill diketahui tewas akibat keracunan. Lalu Bishop pergi meninggalkan Krill. Keesokan harinya, para sipir penjara membawa semua napi ke lapangan, dan Bishop pun tak melewatkan hal tersebut. Ia membobol sebuah tembok untuk kabur, dan ia pun melompat dari penjara tersebut ke lautan yang dipenuhi dengan hiu. Bishop pun dijemput oleh anak buah Crane. Setelah Crane tahu Bishop berhasil membunuh Krill, dan karena tugas pertama telah selesai, maka Bishop diizinkan untuk menelpon Gina untuk mengetahui keadaannya. Gina menyampaikan pesan dari Crane kepada Bishop bahwa ia harus menyelesaikan misi keduanya dalam waktu 36 jam. Jika tidak, maka Crane akan membunuh Gina. Misi kedua pun dimulai.
Target kedua adalah seorang pria bernama Adrian. Ia terlibat dalam investasi sebuah senjata rahasia dari target terakhir Bishop, yang mana itu adalah sebuah kapal selam, dan Adrian diketahui tinggal di sebuah apartemen yang mana atapnya terdapat kolam renang khusus untuk dirinya. Kolam renang ini menggantung tanpa ada bangunan lagi di bawahnya, dan tentu saja dengan keamanan sangat ketat dari para bodyguard Adrian. Hal itu malah menjadi celah atau kesempatan untuk bisa membunuhnya dengan mudah, yaitu dengan cara memecahkan dasar kolam renangnya. Namun tak semudah yang kita bayangkan, karena Bishop harus menggantung dengan ketinggian yang sangat tinggi, dan kolam renang tersebut terbuat dari kaca yang sangat tebal dan tak dapat ditembus dengan sebuah peluru. Bishop pun menyusun rencananya. Ia berpura-pura akan membeli satu kamar apartemen agar dapat memanjat ke kolam renang milik Adrian, dan ia mereplikasi kunci dari kamar apartemen tersebut. Lalu ia membuat sebuah serbuk, yang mana serbuk itu adalah campuran dari bahan peledak yang jika ditempelkan ke kaca maka ia akan menghancurkan kaca itu hanya dalam hitungan detik. Aksi Bishop pun dimulai. Ia memasuki kamar apartemen yang telah kuncinya direplika olehnya. Lalu ia memanjat gedung apartemen itu dengan hati-hati. Sampailah Bishop dibawa ke kolam renang, dan ketika Adrian sedang berenang, Bishop menyuntikkan serbuk yang telah ia buat ke dasar kolam renang yang terbuat dari kaca yang sangat tebal, dan kaca itu pun pecah dan membuat Adrian terjatuh dari kolam renangnya langsung ke tanah. Bishop pun pergi tanpa diketahui oleh para bodyguard Adrian dan para penjaga apartemen. Dan seperti biasa, bisa mendapatkan telepon dari Gina karena ia berhasil membunuh target keduanya. Namun Gina membelokkan kameranya dan menunjukkan kode dari kapal milik Crane kepada Bishop. Namun sayang, aksi Gina diketahui oleh anak buah Crane. Bishop pun berhasil mendapatkan informasi tentang kapal Crane dan segera menuju ke tempat kapal itu berada dengan menyewa helikopter. Namun sayang, ketika sampai kapalnya telah berlayar. Bishop pun memerintahkan pilotnya untuk mengejar kapal tersebut karena ia yakin bahwa posisi kapalnya tak jauh dari sana. Dan benar saja, Bishop menemukan kapal Crane. Ia segera terjun dari helikopter menuju laut bersama peralatan yang ia punya. Kemudian ia berenang menuju kapal Crane agar tidak diketahui keberadaannya. Bishop telah sampai dan langsung melancarkan aksinya. Ia pun menjatuhkan para anak buah Crane dan berusaha membawa Gina kabur dari sana. Namun sayang, aksinya terhenti setelah ia ditusuk dari belakang oleh anak buah Crane. Lalu Bishop dibawa untuk menemui Crane. Crane pun segera memerintahkan Bishop untuk melaksanakan misinya yang terakhir, dan jika tidak, maka Gina akan dibunuh saat itu juga. Bishop segera pergi dari kapal Crane dan melaksanakan misi ketiganya. Target ketiga atau yang terakhir adalah seseorang pria bernama Max, yang mana ia adalah pencipta kapal selam rahasia. Salah satu investornya adalah Adrian atau target kedua Bishop. Dan tempatnya berada di bawah tanah sebuah tugu yang langsung terhubung dengan laut. Dan tentu saja tempat itu dijaga dengan ketat, dan ditambah Max mengetahui bahwa rekan bisnisnya telah mati, maka ia memperketat penjagaannya. Namun bukan Bishop namanya jika ia tak menemui cara untuk pergi ke tempat Max berada. Ia menemukan sebuah rumah sakit di sekitar tempat Max, dan ia telah menembak kaki salah satu penjaga dari atap rumah sakit, dan hal itu membuat rumah sakit mengerahkan helikopter untuk menjemput sang penjaga agar cepat ditangani. Dan tentu saja Bishop telah menyusup masuk ke dalam helikopter tersebut. Bishop pun memasuki tempat Max. Ia melumpuhkan satu persatu para penjaga. Dan akhirnya ia menemukan jalan masuk ke ruang bawah tanah milik Max. Scene menunjukkan Max yang sedang menuju ke ruangannya dan memerintahkan untuk para penjaga menjaga sekitar ruangannya dengan sangat ketat. Dan ketika ia telah masuk ke ruangannya, ternyata Bishop telah duluan sampai di sana. Namun bukan membunuhnya, Bishop malah membuat kerjasama dengan Max untuk membunuh Crane, yaitu dengan cara ia harus merelakan kapal selamnya kepada Crane dan seolah-olah harus mati agar Crane tahu bahwa Bishop telah membunuhnya. Dan mengapa Bishop melakukan hal ini adalah karena ia tahu bahwa Crane akan memerintahkan para anak buahnya untuk mengambil kapal selam milik Max, sehingga itu membuat penjagaan di sekitar Crane sedikit melonggar karena ia membagi dua anak buahnya. Dan Bishop pun lebih mudah membunuh mereka semua.
Max pun setuju dengan Bishop untuk membunuh Crane karena Crane adalah penghalang dalam bisnis yang ia jalankan. Hal pertama yang Bishop dan Max lakukan adalah membuat seakan-akan Max telah mati dengan cara memasang bom di tempat Max berdiri. Lalu Max dibawa oleh Bishop ke sebuah pulau kecil yang jauh dari pulau lain agar dirinya tak terlacak oleh Crane. Lalu Bishop menelpon Crane untuk memberitahu bahwa misinya telah selesai dan memberitahu keberadaan jasad Max bersama kapal selam miliknya. Crane pun mengerahkan pasukannya ke tempat Bishop untuk mencari Max dan mengambil kapal selam milik Max. Bishop pun segera menyusun rencananya dan menyiapkan ranjau untuk menghadapi para anak buah Crane. Aksi Bishop pun dimulai. Ia membunuh satu persatu anak buah Crane. Lalu ia pergi menuju kapal Crane berada. Crane membuat Gina sebagai pancingan agar Bishop muncul. Namun ternyata Bishop muncul dari arah yang berlawanan. Crane membawa Gina bersamanya dan ia mengaktifkan peledak dari kapalnya yang akan meledak dalam waktu 4 menit. Lalu Crane menuju helikopter miliknya untuk pergi dari sana. Bishop berhasil menemukan Gina. Gina yang tahu bahwa Crane telah mengaktifkan peledak memberitahu hal itu kepada Bishop. Kemudian Bishop memasukkan Gina ke sebuah kapsul dan melepaskannya ke lautan agar ia dapat selamat. Bishop pun melanjutkan aksinya untuk membunuh Crane. Ia berhasil melumpahkan semua anak buah Crane. Terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Bishop dan Crane. Bishop akhirnya berhasil melumpuhkannya dan karena ia tahu bahwa waktu yang ia miliki tak banyak, pergi meninggalkan Crane dan kapal itu pun meledak. Kemudian scene menunjukkan Gina yang sedang dievakuasi oleh para tentara dan Max berada di sana untuk memastikan keadaan Bishop, namun ia tak menemukan Bishop. Film pun ditutup dengan Gina yang sudah berada di Kamboja bersama anak-anak muridnya. Lalu tiba-tiba datang Bishop yang telah berdiri dan memperhatikannya. Ternyata Bishop berhasil selamat setelah ia memasuki tempat penyimpanan jangkar yang terbuat dari baja yang tahan terhadap ledakan. Film pun selesai. Film yang penuh dengan aksi yang sangat keren dan hebat dari Arthur Bishop, dan dari film ini kita mendapatkan pelajaran bahwa jangan main-main dengan sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, dan jika kalian melakukannya maka kalian akan bernasib seperti Crane. Dan beredar kabar bahwa The Mechanic 3 akan rilis, namun bukan Jason Statham yang berperan sebagai Arthur Bishop. Dan seperti biasa, saya mengingatkan untuk semua penonton setia saya yang belum menonton full filmnya untuk segera menonton Gung Arna. Dan seperti biasa, saya mengingatkan untuk semua penonton setia saya yang belum menonton full filmnya untuk segera menonton, karena ada beberapa aksi yang tak dapat saya tayangkan di video ini. Saya Rehan, pamit undur diri. Salam The Mechanic.